Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Ada yang bertanya kepada saya, ada filosofi awan, ada filosofi angin, ada filosofi pohon, ada nggak filosofi bambu? Dan saya langsung menjawab ada, karena memang bambu itu juga salah satu jenis tanaman yang luar biasa inspiratif. Karena memang sebetulnya alam semesta ini jauh lebih lama ada, eksis sebelum kita. Dan mereka itu belajar, mereka itu berevolusi, mereka itu bertumbuh. Maka pasti kita bisa belajar dari mereka, termasuk dari bambu. Nah, sekarang ini saya ingin bicara tentang filosofi bambu. Bambu itu adalah pohon yang sangat kuat. Kekuatannya pada akar sebetulnya dan kelenturan. Pohon bambu itu pelan tumbuhnya karena dia fokus tumbuh ke dalam, mengakar. Bahkan ada satu jenis bambu yang tumbuhnya itu lama sekali. Karena dia fokus ke dalam sampai kuat, cari nutrisi dasar yang cukup mampu untuk memberi makan dirinya, untuk pertumbuhannya, dan begitu sudah kuat bertahun-tahun, dan begitu cukup mereka akan cepat sekali tumbuh. Dan sangat kuat. Maka tumbuh ke dalam itu sangat penting. Kalau sudah tumbuh ke dalam, pasti keluar juga akan kelihatan. Akan tumbuh juga, akan menghasilkan buah juga. Tidak terpisahkan, tapi fokus tumbuh ke dalam, bukan tumbuh keluar. Kalau ke dalamnya tidak sungguh-sungguh kuat, tidak kokoh, meskipun di luarnya itu nampaknya indah, cantik, kokoh, tapi kena angin sedikit sudah rubuh. Bambu tidak. Kekuatan bambu yang kedua adalah kelenturannya. Bambu itu lentur sekali. Kena angin dia akan ikut, tapi dia akan kembali lagi. Tidak akan roboh dia. Dan dia terus bertumbuh, terus bertumbuh. Ada bahkan satu jenis bambu yang bisa tumbuh menjadi sangat besar dan sangat kuat. Bahkan seringkali lebih kuat dari besi. Karena bambu ini tidak termakan karat. Pada tempat-tempat tertentu yang mengandung unsur garam tinggi, bambu jenis ini lebih bagus daripada besi. Karena kelenturannya, karena kekuatannya. Kalau masalah kegunaan, sangat berguna bambu ini. Kalau orang yang biasa tinggal di hutan, lalu survival, wah ketemu bambu itu senang sekali. Karena bisa dipakai untuk memasak, ditaruh beras, dipanasi, matang. Bisa untuk minum, bisa untuk mengambil air, menyimpan air, segala macam. Sangat berguna. Kalau untuk di kota ya jelas, untuk tempat tidur, untuk kursi, untuk tiang, apa saja, sangat berguna. Dan bambu itu pasrah. Terserah siapa yang menggunakannya. Bagi dia yang penting dia bertumbuh maksimal. Dan itu sudah cukup. Dia tidak milih, oh saya mau tumbuh nanti untuk jadi kursi. Kalau ada orang lain yang mau menjadikannya tempat tidur, saya tidak mau. Enggak begitu. Dia ikhlas. Mau dipakai untuk apa terserah. Tetapi yang penting dia tumbuh maksimal dan kemudian orang bisa memanfaatkannya. Ketika dia tumbuh maksimal, dia berguna. Maka selain mengakar, yang paling penting adalah tumbuh maksimal. Tidak perlu pusing nantinya mau menjadi apa. Pasrah saja. Karena buah itu yang memanfaatkan orang lain, bukan diri kita sendiri. Dan disitulah bambu. Dan bambu memang menjaga ada ruang di dalam dirinya.
tidak penuh. Maka perlu juga menjaga ruang di dalam diri kita, di dalam pikiran kita. Tidak penuh muyek, wah kita tidak bisa apa-apa. Tidak bisa menjadi saluran berkat Tuhan. Bambu itu kosong tengahnya, supaya bisa menjadi saluran air. Kita juga kalau ada ruang di dalam diri kita, tidak penuh pikiran kita, hati kita juga tidak penuh dengan egoisme, ada ruang untuk saluran rahmat Tuhan. Dan kita bisa bertumbuh ke dalam, makin mengakar, dan keluar kita makin bermanfaat, makin berguna, makin bermakna. Maknanya seperti apa? Orang lain yang memanfaatkannya, bukan diri kita. Kita tidak usah terlalu jauh memikirkan manfaat kita apa. Kalau kita bisa tumbuh ke dalam dan tumbuh maksimal, pasti orang lain akan akan merasakan kegunaan, manfaat, maknanya, dan sangat inspiratif. Karena itu juga kita perlu menjaga ruang, menjaga kelenturan. Jangan terlalu kaku. Bukan semua kita yang menentukan. Apapun yang diterima oleh bambu itu, mau hujan, mau panas, dua-duanya dimanfaatkan untuk bertumbuh. Terutama tumbuh ke dalam, makin mengakar, dan tumbuh maksimal keluar, supaya bisa dimanfaatkan oleh siapa saja. Pasrah. Menerima. Dan bisa menjadi sangat berguna. Bahkan ketika dipilih yang bagus, yang lurus, dan kemudian dilubangi, bisa menimbulkan suara seruling yang mendayu-dayu, menghibur orang, menghanyutkan, dan membawa jiwa dalam suasana mistik yang menyatukan kita dengan Sang Pencipta. Sama dengan kita juga. Kadang-kadang melalui peristiwa yang berat, harus dilubangi, harus dilukai, kita bisa memancarkan cahaya, suara kelembutan yang membawa orang kepada Tuhan. Maka kalau belajar dari bambu dan juga dari ciptaan yang lain, kita bisa belajar banyak. Karena mereka sudah melalui kehidupan ini, menjalani kehidupan ini jauh sebelum kita ada. Miliaran tahun mereka ada, kita baru ratusan ribu tahun. Beda sangat jauh. Maka kita tidak diperkenankan, tidak boleh, tidak selayaknya merasa lebih pintar dari semesta. Kita saja yang merasa lebih pintar. Tetapi mereka jauh lebih dulu belajar, berevolusi, dan kemudian menjadi yang terbaik versi mereka masing-masing. Kita juga bisa belajar dari bambu, dari pohon, dari awan, dari angin, dari api, dari cahaya, dari bulan, dari apa saja. Karena mereka lebih dahulu menjalani kehidupan ini. Mereka melihat dan belajar dan juga mencapai kesempurnaan yang terbaik versi mereka masing-masing. Kita juga dipanggil untuk belajar hidup, belajar juga dari mereka, belajar juga dari sesama, dan percaya bahwa Tuhan menemani perjalanan kita. Karena Tuhan juga mengharapkan keindahan dari kita ketika kita bisa tumbuh maksimal menjadi yang terbaik versi kita masing-masing. Maka mari kita membuka diri, belajar untuk terus tumbuh ke dalam, mengakar, bersatu dengan Tuhan, dan menghasilkan buah-buah yang sangat berguna. Bahkan Tuhan menjadikan buah sebagai ukuran murid Kristus. Mereka tahu bahwa engkau adalah muridku kalau engkau menghasilkan buah. Buahnya apa? Biarlah orang lain yang memanfaatkannya, supaya kita tetap rendah hati. Yang penting bagi kita adalah bertumbuh menjadi versi terbaik kita masing-masing. Mengakar ke dalam, bersatu dengan Tuhan, dan terus menghasilkan buah yang tidak ada habisnya. Terutama karena memang Tuhan menyertai kita. Tuhan mengasihi kita tanpa batas. Maka handle yourself with care. Terus terbuka, terus belajar, terus bertumbuh.
because you are loved. Tuhan memberkati.